Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan juga kesibukan, depresi telah menjadi salah satu bahaya yang merajalela di kalangan masyarakat saat ini. Ketika kita mencermati fenomena ini dengan hati terbuka, kita akan menyadari bahwa depresi bukanlah perasaan sedih semata yang datang dari waktu ke waktu. Ini adalah kegelapan yang merayap perlahan, merenggut jiwa dan pikiran dalam belenggu yang sulit dilepaskan. Saya, Rifki Lusna Ramadini dengan NIM 2310914120013 dari Program Studi Psikologi Angkatan 2023 Universitas Lambung Mangkurat akan membahas tuntas tentang apa itu depresi, jenis-jenis depresi, penyebab terjadinya depresi, cara pencegahan depresi, dan cara penanganan depresi. Dalam judul Mengenal untuk mencegah dan mengatasi depresi. Oke, mari kita mulai untuk membahas satu persatu. Kata depresi sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Tapi apakah kalian tahu apa sih pengertian dari depresi itu? Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Atkinson 1991, depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang, dan selalu mencoba untuk bunuh diri. Dan menurut Aka Townsend 2009, depresi merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa sedih, kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan maupun kegagalan, dan menjadi patologis ketika tidak mampu beradaptasi. Sedangkan menurut Montgomery 2011, depresi merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara afektif, fisiologis, kognitif, dan perilaku, sehingga mengubah pola dan respon yang biasa dilakukan. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa depresi adalah suatu gangguan yang terjadi karena penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Setelah mengetahui pengertian dari depresi, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis depresi. Menurut Martin, depresi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, normal grief reaction, atau rasa sedih sebagai reaksi normal atas suatu kehilangan. Jenis ini juga disebut depresi exogenous atau depresi reaktif. Depresi ini terjadi karena faktor dari luar diri, umumnya sebagai reaksi dari kehilangan seseorang atau sesuatu. Misalnya, kehilangan orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada endogenous depression. Penyebabnya berasal dari dalam diri, tetapi belum diketahui dengan jelas. Bisa karena gangguan hormon, gangguan kimia dalam otak, dan susunan saraf. Depresi ini sering terjadi secara bertahap. Nah, yang ketiga, itu ada neurotic depression atau depresi yang neurotik. Depresi pada tahap ini terjadi bila depresi reaktif tidak diselesaikan secara tuntas dan secara baik. Depresi ini merupakan respon terhadap stres dan kecemasan yang telah ditimbun untuk waktu yang cukup lama. Depresi adalah gangguan mental yang paling umum dan paling banyak diderita oleh orang-orang di dunia. Penyebab terjadinya depresi lebih sering dialami oleh orang dewasa dan diduga terkait dengan faktor genetik, hormon, dan zat kimia yang ada di otak. Berikut beberapa penyebab terjadinya depresi. Yang pertama, peristiwa kehidupan. Mengalami stres, kematian orang tersayang, peristiwa yang mengecewakan atau trauma, isolasi, dan kurangnya dukungan dapat menyebabkan terjadinya depresi. Yang kedua, kondisi medis. Rasa sakit dan penyakit fisik yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi. Yang ketiga, obat. Beberapa obat memiliki efek samping depresi. Narkoba dan alkohol juga dapat menyebabkan depresi atau memperburuknya. Yang keempat, ada kepribadian.
Seseorang yang mudah kewalahan atau mengalami kesulitan mengatasi situasi tertentu lebih rentan untuk terkena depresi. Pencegahan depresi adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terkena depresi. Berikut beberapa cara untuk mengurangi resiko depresi. Yang pertama, berolahraga. Berolahraga secara rutin dapat membantu mengurangi resiko terkena depresi. Yang kedua, makan dan tidur yang teratur. Hindari penggunaan minuman beralkohol dan narkoba, serta tidur yang cukup dan juga makan dengan teratur. Yang ketiga, relaksasi. Lakukan relaksasi untuk mengurangi stres, seperti yoga atau pilates. Yang keempat, hindari penggunaan sosial media. Jauhi orang yang berpengaruh buruk dan batasi penggunaan sosial media jika merasa terganggu. Yang kelima, berkumpul dengan orang yang tersayang. Luangkan waktu untuk berkumpul terus bersama teman, sahabat, maupun pasangan. Yang keenam, mendapat dukungan. Bicaralah tentang perasaanmu kepada orang yang telah dipercaya. Yang ketujuh, konsultasi dengan dokter. Jika mengalami kesedihan yang berkepanjangan dan setelah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, maka konsultasikanlah dengan dokter. Cara mengatasi depresi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebabnya. Yang pertama, lakukan olahraga ringan. Olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu menurunkan gejala depresi dan meningkatkan energi. Yang kedua, terapkan pola makan sehat dan konsumsi makanan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu meningkatkan kondisi fisik dan mental. Yang ketiga, pastikan tidur cukup. Tidur cukup sangatlah penting untuk membantu mengurangi stres dan membantu mengurangi gejala depresi. Yang keempat, cari cara untuk menghadapi masalah atau peristiwa yang membuat seseorang merasa sedih. Berbicara dengan orang yang kamu percaya mengenai perasaanmu atau mencari bantuan profesional. Yang kelima, kontrol pikiran dan fokus pada pikiran positif. Terapi pola pikir dan perilaku dapat membantu mengurangi gejala depresi. Yang keenam, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang ketujuh, tetap berhubungan baik dengan orang lain. Mendapatkan dukungan dari orang lain memiliki peran penting dalam mengatasi depresi. Yang kedelapan, jika depresi tidak dapat ditangani sendiri, segera mencari bantuan dari psikolog atau ahli medis. Mungkin cukup sekian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.